Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan kami dalam acara pelatihan biosafety bagi mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2021. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih dekat Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Laboratorium Biologi terdiri dari 7 ruangan laboratorium, di antaranya Laboratorium Biologi Terpadu, Laboratorium Genetika, Laboratorium Embriologi, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Ekologi Botani, Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, dan Laboratorium Zoologi dan Fisiologi Hewan. Untuk itu, mari kita menuju ke Laboratorium Genetika. Baik teman-teman mahasiswa, selamat datang di Laboratorium Genetika. Laboratorium Genetika ini merupakan laboratorium tipe riset atau penelitian yang biasa digunakan untuk penelitian-penelitian skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian-penelitian yang lain. Nah, agar lebih mengetahui dan mengenal laboratorium ini, mari kita mempelajari alat yang ada di laboratorium ini. Baik teman-teman, di Laboratorium Genetika ini ada salah satu ruangan, yaitu ruang DNA. Nah, sebelum kita masuk di ruangan ini, pastikan kita dilengkapi oleh APD, yaitu berupa masker, jas laboratorium, dan glove. Baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari alat elektroforesis dan gel documentation atau UV transilluminator. Nah, untuk penggunaan alat elektroforesis di sini yang perlu adik-adik atau teman-teman perhatikan yaitu ketika menyambungkan arus listrik, dan gel documentation di sini juga terdapat lampu UV. Nah, untuk alat elektroforesis bentuknya seperti ini. Nah, ada bagian-bagian. Di sini ada arus listriknya untuk arahnya, yaitu ada positif dan negatif. Nah, chambernya ini, bagian chamber elektroforesis ini akan diisi sebuah buffer yang nantinya untuk running DNA, untuk mengukur DNA. Nah, dan bagian ini tataan tempat untuk gel yang berisi DNA yang akan kita ukur. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman di sini yaitu ketika menutup bagian chamber ini, yaitu pastikan benar-benar tertutup secara benar. Nah, nanti kita di sini akan dialiri oleh listrik. Nah, ketika menutupnya kurang pas dan di dalam chamber ini ada sebuah cairan ya, larutan buffer. Nah, ini potensi kecelakaan mesti ada. Nah, untuk itu pastikan benar-benar teman-teman ketika menggunakan alat ini menggunakan dengan benar dan sesuai prosedur yang ada. Nah, selanjutnya untuk gelnya sendiri, gel yang biasa kita gunakan untuk mengukur DNA ini
terdapat bahan-bahan yang sifatnya karsinogenik yang fungsinya untuk staining DNA, untuk mewarnai DNA agar bisa terbaca atau terpendar ketika kita sinari dengan lampu UV. Nah, ketika memindahkan gel yang ada dalam tempat wadahnya ini, kita menggunakan bantuan alat yang biasanya seperti ini ya, bentuknya biasanya kita sebut dengan supil kalau orang Jawa gitu. Nah, selanjutnya ketika memindahkan ke gel dop, yang perlu teman-teman perhatikan, pastikan alat yang digunakan gel dopnya atau UV transilluminatornya posisi off UV-nya ya, lampu UV. Nah, nanti ketika off kita masukkan gelnya tadi ke dalam ini. Nah, setelah selesai kita tutup. Nah, untuk amannya memang kita menggunakan bantuan kamera yang tersambung dengan PC atau PC komputer, jadinya lebih aman karena di dalam ini kita gunakan lampu UV untuk membendarkan DNA yang sudah kita warnai tadi dan yang akan kita ukur. Tetapi ketika di kamera dan kita amati di komputer tidak kurang jelas, kita bisa membuka dengan bantuan juga. Nah, membuka ini harus hati-hati juga, pastikan DNA yang akan kita amati gelnya tertutup. Nah, dengan bantuan ini ya, kayak penutup khusus untuk menghindari radiasi UV. Dan lebih aman lagi kita menggunakan Google. Kita gunakan. Kita gunakan untuk mengamati UV secara langsung tanpa bantuan kamera yang ada di komputer. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, kita ambil gelnya dan pastikan ketika kita membuang limbah yang ada bahan karsinogeniknya ini secara khusus, jadi tidak sembarangan ya membuangnya. Jadi biasanya kita tempatkan di wadah tertentu. Nah, kita kumpulkan seperti ini, nantinya kita akan kirimkan ke tempat pembuangan limbah tersendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan penggunaan alat elektroforesis dan UV transilluminator kali ini. Semoga memberi manfaat dan memberikan sedikit pemahaman buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat datang di Laboratorium Mikrobiologi. Laboratorium Mikrobiologi ini termasuk dalam tipe lab riset atau penelitian. Bidang yang dikaji di dalam Laboratorium Mikrobiologi ini adalah tentang mikroba, khususnya tentang bakteri. Ada beberapa alat yang tersedia atau menjadi fasilitas di Laboratorium Mikrobiologi ini. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa saja alat-alat yang ada di lab mikrobiologi. Di dalam laboratorium mikrobiologi dilengkapi dengan alat yang bernama LAF atau laminar airflow. Nah, laminar airflow ini adalah meja yang steril yang digunakan untuk kegiatan inokulasi atau penanaman bakteri ke dalam media pertumbuhan. Laminar airflow
menyaring udara dari luar dengan filter sehingga udara yang mengalir di dalam ruangan menjadi steril. Selain itu, laminar airflow juga dilengkapi dengan lampu ultraviolet. Lampu UV berfungsi untuk mensterilkan alat, media, dan ruangan dalam lab. Potensi bahaya dari alat ini adalah radiasi lampu UV, karena dapat mengakibatkan iritasi mata. Oleh karena itu, pastikan lampu UV sudah dimatikan saat bekerja menggunakan lab. Di dalam lab mikrobiologi juga terdapat autoclave. Alat ini berfungsi untuk sterilisasi alat dan media. Prinsip kerja alat ini adalah dengan penguapan, suhu tinggi, dan dengan tekanan. Potensi bahaya dari alat ini adalah listrik dan panas. Sehingga ketika teman-teman selesai melakukan sterilisasi dengan menggunakan autoclave, tunggu dulu beberapa saat sampai dia agak dingin, kemudian ambil alat-alat atau media yang disterilkan dengan menggunakan glove. Oke teman-teman, selamat datang di Laboratorium Zoologi dan Fisiologi Hewan. Laboratorium ini bertipe laboratorium riset atau penelitian. Penelitian yang sering dilakukan di lab ini adalah penelitian tentang histologi. Dalam penelitian histologi, kita akan membuat slide preparat. Untuk membuat slide preparat histologi, kita membutuhkan alat yang namanya mikrotom. Untuk lebih mengenal mikrotom, kita simak video selanjutnya. Oke teman-teman, inilah alat yang namanya mikrotom. Mikrotom ini berfungsi untuk mengiris blok setipis mungkin. Ukuran yang dapat diiris oleh mikrotom ini antara 0,5 mikron sampai 20 mikron. Potensi bahaya dari mikrotom ini adalah blade atau pisau, karena blade ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tengah, kiri, dan kanan. Ketika kita menggeser blade ini secara berlebihan, maka blade ini akan keluar dari jalurnya, sehingga ketika kita memegangnya dan kita menekan memutar ini, maka tangan kita juga akan ikut teriris. Inilah hasil dari pemotongan slide mikrotom tadi. Slide preparat ini sudah siap diamati dengan menggunakan mikroskop. Selamat datang di Laboratorium Biologi Terpadu.
Oke teman-teman, saat ini kita berada di Laboratorium Biologi Terpadu. Di laboratorium ini merupakan laboratorium tipe untuk pembelajaran, yaitu laboratorium yang digunakan untuk kegiatan praktikum. Beberapa jenis mata kuliah praktikum bisa dilakukan di ruangan ini. Kapasitas dari ruangan ini 50 sampai 60 orang. Di laboratorium ini juga dilengkapi dengan fasilitas untuk keselamatan kerja. Di antaranya ada safety shower dan juga ada APAR, alat pemadam api ringan. Selanjutnya akan kita kenalkan beberapa fasilitas untuk keselamatan kerja tersebut. Saat ini kita akan mengenalkan, yang ada di hadapan saya ini adalah salah satu alat K3 di laboratorium biologi. Namanya safety shower. Alat ini adalah alat untuk safety darurat. Jadi ketika kita praktikum, kemudian secara tidak sengaja tubuh kita atau jas lab kita terkena api kemudian terbakar, maka ini bisa kita aktifkan. Jadi ini kita tarik, nanti akan keluar air. Kemudian jika misalnya ketika praktikum mata kita tidak sengaja terkena percikan bahan kimia misalnya, langkah pertama atau langkah darurat yang harus kita lakukan ini juga menggunakan safety shower ini dengan kita tekan ya, atau bisa kita injak ya, seperti ini. Sekali lagi, ini adalah untuk kondisi darurat. Nah, ini namanya safety shower. Selanjutnya kita akan mengenalkan fasilitas untuk keselamatan kerja di lab, yaitu APAR. Nah, APAR atau alat pemadam api ringan. APAR ini diletakkan pada posisi yang strategis, biasanya dilempatkan pada atau di dekat akses keluar masuk, di dekat pintu. Jadi lebih mudah untuk mengambil dan menggunakannya. Di dekat APAR juga ada tanda adanya alat pemadam api, kemudian juga ada prosedur cara penggunaan APAR. Selain di dalam ruangan, APAR juga kita tempatkan di luar ruangan. Demikianlah video pengenalan laboratorium biologi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bersama meraih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.